namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak pernah terbayang oleh pria 64 tahun ini untuk menjalani hidup seperti ini. Tidak hanya kemiskinan yang menjadi takdirnya. Tarsono pun kini harus berjuang seorang diri merawat 3 orang buah hatinya. Ya, kepergian sang istri ke pangkuan ilahi beberapa waktu silam meninggalkan seluruh pekerjaan rumah tangga di pundak lelaki ini, termasuk merawat dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya yang tak pernah bisa hidup mandiri. Siapa wong sih pandije kaya ngono sengsara kaya ngene kan ora gelem sih. Kok pomane kok sampai telu atau sampai loro apa ora kosone meneh wong ngopeni anak kaya ngono. Tapi memang takdirku ya tak terima tangan loro. Aminah, Jaka, dan Ayu. Demikian nama ketiga anak Tarsono. Hingga menginjak dewasa, kondisi mereka tak kunjung berubah. Hingga sang ayah harus menyisihkan sebagian besar waktunya untuk mereka. Tarsono tak tahu pasti apa penyebab sakit yang ketiga anaknya derita. Semuanya terlahir normal. Namun saat usia mereka menginjak 2 tahun, semuanya mengalami sakit yang sama. Dan semuanya pula berujung pada kondisi seperti saat ini. Mana tak periksa ning dokter. Pun ini kok ora apa-apa. Nya Pak, iki ora apa-apa kok Pak ngono. Ya wis tak kowe mulih. Ya. Tiga mulih kok langsung ya kaya ngono kuwi, langsung plek ora pinter mlaku. Setiap pagi Tarsono rutin memandikan anak-anaknya, terutama Jaka dan juga Ayu. Kondisi kedua anak bungsunya ini memang lebih parah daripada Aminah, sang kakak. Bahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka tidak mampu. Mandi yang rutin ia terapkan ini tidak cuma membuat tubuh anak-anaknya menjadi bersih saja. Tetapi cara ini juga dilakukan sebagai terapi murah meriah yang bisa Tarsono lakukan kepada sang buah hati tercinta. Pijatan di setiap tubuh, ia harapkan bisa meringankan otot-otot yang kaku. Kucuran air yang membasahi tubuh anaknya pun Tarsono percaya memberikan efek ketenangan. Yo kabeh wong sapa sing ora kepengin sehat sih, kabeh kan kepengin sehat ra. Wong berhubung wis nasibe bocah ya Pak Pemen. Kok ono wong sing wong tuwa padongake, anakmu supaya kayak ngene kan ora mungkin sih. Tak pernah ada menu mewah yang bisa Tarsono persembahkan. Dalam kemiskinan yang mereka jalani, asalkan perut bisa terisi sudah sangat ia syukuri. Sayur berupa sawi hijau dan juga tahu coba Tarsono racik untuk sarapan anak-anaknya pagi ini. Tak lupa ia gunakan bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, bawang putih, garam dan juga asam agar olahannya memiliki cita rasa. Tak ada yang khusus mengajari Tarsono memasak. Yang ia pernah lihat dari almarhumah sang istri, hasil ulekan bumbu harus ia tumis terlebih dulu. Dan bila aroma bumbu telah keluar, barulah ia masukkan daun sawi dan juga tahu. Ia berharap masakan yang ia olah ini mencukupi gizi anak-anaknya, menjadi kekuatan penyembuh agar para buah hatinya tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Dene mangan kok
ya ono ya dipangan, ora ono ya aku tak gondo. Cah, iki ora ono sego. Ngono ra ya paling ya mbok liwat sithik yang kon dibagi-bagi. Ana yo, heeh wis ngono. Tugas Tarsono belum selesai. Untuk sekedar makan pun, dua anak bungsunya tak bisa mandiri. Hingga Tarsono kembali harus dengan sabar menyuapi mereka. Meski makan dengan pelan dan masih berantakan, sang kakak Aminah bisa melakukannya sendiri. Setidaknya kemandirian Aminah dapat sedikit meringankan beban Tarsono. Untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup keluarganya, Tarsono mengolah buah asam Jawa menjadi permen buah asam Jawa. Ana asam apa ora, Bu? Tak tuku seprapat, Bu. Bila sedang musim berbuah, Tarsono cukup mencari buah-buahan asam Jawa yang telah matang di pinggiran jalan di Kecamatan Pengandon, Kabupaten Kendal, tempatnya tinggal. Namun bila sedang tidak musim, ia pun mau tak mau membeli bahan baku asam Jawa di warung atau pasar. Meski tak jarang pula, ia harus menghutang. Sudah lebih dari 10 tahun Tarsono menggeluti usaha pengolahan permen asam. Ia tetap setia membuatnya, karena inilah satu-satunya keterampilan yang dimiliki. Buah asam tanpa biji kemudian Tarsono haluskan dalam mesin penggiling. Tujuannya adalah untuk memperoleh tekstur daging buah asam yang halus dan lembut. Tarsono sendiri butuh 2 hingga 3 kali penggilingan agar daging buah asam ini benar-benar halus. Susah nggak permen untuk dicocok, cuman giling cocok susah. Neng giling pertama tok kan alot sih, ngabuat ngono terus ya muter. Engko nek ping telu ping pindho ya ora abot. Soalnya kan wis kecampur gula, kan wis gilingan pertama kan lembut, tapi kan penak ora pati abot men. Penambahan gula bertujuan untuk mengurangi rasa asam yang berlebihan pada permen. Dan agar adonannya tercampur dengan baik, Tarsono menambahkan sedikit air pada adonannya. Tahap akhir yang Tarsono lakukan adalah membentuk bulatan-bulatan permen berukuran kecil. Sebagai penambah cita rasa pada permennya, bulatan asam kembali ia gulirkan pada gula pasir. Selain menambah cita rasa manis pada permennya, penampilan permen asamnya pun akan terlihat lebih menarik. Dalam setiap butiran permen ini terkandung sejuta harapan bagi Tarsono agar kebutuhan semua anak-anak dan dirinya bisa tercukupi. Dalam setiap langkah yang terayun, selalu ada jalan bagi umatnya yang mau berusaha. Pesen kurungan aku. Tapi ngisuk ya, aku tangan dol asem sih. Ia bergegas untuk mengantarkan kresek hitam penuh dengan permen asam Jawa ini, agar bisa sesegera mungkin melakukan pekerjaan lain yang menunggu. Ibu, aku tadi itu permennya, Bu. Setiap satu warung yang ia titipkan, Tarsono biasa menaruh sekitar 50 buah permen asam Jawa. Per 3 bungkusnya, ia hargai sebesar Rp500. Tapi kok aku tak telung dino tak rene-mene ya, Bu.
Namun uang hasil penjualan baru bisa dinikmati setelah semua permen laku terjual. Sekitar 3 hingga 5 hari kemudian lamanya.